Saat Arya Wiralodra tidak ada di tempat ya, datanglah seorang wanita yang bernama. Halo guys, assalamualaikum, kembali lagi di channel aku Rasanti. Dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita sejarah asal muasal dari kota yang terkenal dengan kota mangga. Kota apakah itu guys? Yaps, kota Indramayu Indonesia yang terkenal dengan mangganya, dan juga itu kota kelahiran aku juga guys. Dan nama kota ini juga diambil dari seorang wanita cantik dan sangat sakti. Siapakah itu guys? Tanpa berlama-lama kita masuk saja ke ceritanya. Check it out. Oke guys, sebelum masuk ke sejarah dan asal-usulnya kota Indramayu, kita bahas dulu latar belakang dari kota Indramayu ini guys ya. Kota Indramayu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terkenal dengan julukan Kota Mangga ya guys ya. Kabupaten Indramayu didirikan oleh Raden Arya Wiralodra pada tanggal 7 Oktober 1527 ya guys. Tanggal tersebut juga diperingati sebagai hari jadinya kota Indramayu ya guys ya. Luas wilayah Kabupaten Indramayu mencapai 240.011 km persegi dan dihuni oleh 1,93 juta jiwa ya guys ya, berdasarkan data tahun sekarang, tahun 2025 ya guys ya. Wilayah Indramayu juga konon katanya merupakan bagian dari kerajaan Galuh Bukai yang pusat pemerintahannya di kaki Gunung Slamet ya guys ya. Oke, sekarang kita masuk ke sejarah dan asal usulnya kota Indramayu guys. Sejarah Indramayu berkaitan erat dengan Raden Arya Wiralodra dan sosok Nyi Endang Dharma yang memiliki kecantikan yang sangat luar biasa guys. Dan itu sangat cantik sekali katanya. Diceritakan bahwa Raden Arya Wiralodra merupakan anak dari Tumenggung Gagak Singalodra yang berasal dari Banyuurip Pagelan ya guys ya. Arya Wiralodra memiliki cita-cita besar, yaitu membuka daerah baru yang bisa diturunkan ke anak cucunya nanti guys. Maka dari itu Raden Arya Wiralodra melakukan tapa berata di Gunung Sumbing selama 3 tahun ya guys, untuk mencari petunjuk di mana daerah yang bisa dibuka buat menjadikan pedukuhan gitu guys ya. Di akhir pertapaannya Raden Arya Wiralodra mendapat wangsit agar pergi ke hutan di lembah Sungai Cimanuk guys. Dan kemudian Raden Arya Wiralodra berangkat guys dan ditemani sama Ki Tinggil untuk mencari lembah Sungai Cimanuk tersebut guys. Dalam perjalanannya Raden Arya Wiralodra terus berjalan terus ke arah barat dan sampailah tiba di Sungai Citarum guys. Tapi rupanya Sungai Cimanuk yang dicarinya itu sudah terlewat guys, sehingga Raden Arya Wiralodra dan Ki Tinggil langsung berbalik arah lagi guys, dari barat balik ke timur lagi guys. Hingga akhirnya Raden Arya Wiralodra dan Ki Tinggil sampai di aliran Sungai Cimanuk guys. Kemudian Raden Arya dan Ki Tinggil juga membuka hutan di sana dan membangun pedukuhan yang sangat luas guys. Usai membangun hutan, Arya Wiralodra juga akhirnya pulang ke Banyuurip guys, untuk menyampaikan keberhasilannya itu ke orang tuanya guys ya. Saat Arya Wiralodra tidak ada di tempat guys ya, datanglah seorang wanita yang bernama Nyi Endang Dharma, dan disitulah Nyi Endang Dharma kemudian membantu dan membangun sebuah pedukuhan itu dengan Ki Tinggil guys ya. Hingga akhirnya datanglah seorang pangeran guru dan 24 muridnya guys untuk menguasai tempat itu guys. Tapi terjadilah perselisihan antara Nyi Endang Dharma dan pangeran guru tersebut guys. Dan kemudian terjadilah guys pertempuran antara Nyi Endang Dharma dan pangeran guru
Tapi di sini Nyi Endang Dharma lah yang menang guys, dan Pangeran Guru serta 24 muridnya itu tewas seketika di tempat. Ki Tinggil yang menyaksikan kejadian itu guys, kemudian dia menceritakannya ke Raden Arya Wiralodra kalau Nyi Endang Dharma itu sangat sakti. Raden Arya Wiralodra pun yang mendengar cerita itu, kemudian Raden Arya Wiralodra berkeinginan ingin mencoba menjajal dari kesaktian dari Nyi Endang Dharma guys, dan terjadilah perkelahian antara Raden Wiralodra dan Nyi Endang Dharma guys. Dan kemudian Nyi Endang Dharma merasa terdesak ya guys ya, jadinya Nyi Endang Dharma tersebut memilih mundur dari Raden Arya Wiralodra. Tapi sebelum pergi, Nyi Endang Dharma berpesan kepada Raden Arya Wiralodra untuk mengenang jasa-jasanya yang sudah turut serta membangun perdukuhan tersebut guys. Namun dalam versi lain guys, Nyi Endang Dharma ini merupakan istri dari Arya Wiralodra guys katanya. Maka dari itu Raden Arya Wiralodra memakan perdukuhannya dengan Dharma Ayu guys. Dharma diambil dari nama Nyi Endang Dharma guys, sedangkan Ayu diambil dari kecantikannya Nyi Endang Dharma tersebut guys. Dan dalam perkembangannya guys, penyebutan nama daerah ini kemudian berubah menjadi Dermayu, lalu Indarmayu, dan yang terakhir Indramayu sampai sekarang guys. Oke guys, cukup sampai di sini ceritanya guys ya, dan mohon maaf bila masih ada kekurangan gitu. Dan buat kalian yang mau nambahin ceritanya boleh tulis di bawah komentar ya guys ya. Dan aku mau minta saran guys ya, habis ini dan aku mau minta saran guys, aku mau harus bikin cerita apa lagi yang harus dibawakan lagi guys. Dan itu mau cerita horor atau cerita tentang nabi atau cerita tentang sejarah asal muasal dan lain sebagainya guys, atau kriminal juga boleh guys. Minta sarannya guys, tulis di bawah, tulis di kolom komentar guys ya. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton, semoga kalian sehat selalu ya guys ya. See you next my video, bye bye.